Assalamualaikum, selamat malam. Di sini sih kita akan melanjutkan edukasi kembali abang-abangku dan sampel open posisi di market binomo crypto IDX. Jadi poin utama kita harus mengetahui dulu karakter daripada pola candlestick tersebut agar kita dapat menentukan arah harga ke depannya. Jadi seperti apa analisanya? Di video-video sebelumnya udah saya bagikan wilayah analisa kita dan entry kita gitu bang. Tentukan signal, pendukung, eksekusi. Gimana kabarnya abang-abangku? Apakah sudah mulai paham ataupun belum? Kita akan ulas kembali di market binomo ya, karena memang saya paling nyaman di binomo gitu bang. Oke, sambil nunggu candle keluar saya akan jelaskan. Jadi pertama ya bang ya, yang abang analisa jangan terpaku dengan ada yang DM ke saya, apakah signal tuh di awal periode bang? Bukan bang, bukan seperti itu analisanya ya. Jadi signal bukan dari awal periode seperti ini, bukan. Jadi signal itu bisa di berbagai tempat ya bang. Ini mulai ngaco lagi nih candlenya nih. Video sebelumnya udah ada kayak gini nih, kayak gini lagi ya. Ya ampun bang. Ini ngaco lagi nih bang, kita trading. Oke, sekarang kita akan analisa. Ini adalah candle Marubozu. Marubozu tersebut adalah pelemahan seller. Dan ini juga pelemahan seller. Karena dia memiliki sumbu atas dan sumbu bawah, ini adalah wujud pelemahan. Ya bang ya, di sini kita bisa entry buy. Kenapa bisa entry buy? Karena sudah dua candlestick pelemahan dan di sini ada support yang memiliki sumbu panjang. Biar walaupun dia turun, dia akan membuat sumbu bang. Kita akan mendapatkan titik sumbu. Untuk wilayah 2 menit saya akan ambil buy kembali. Karena di sini akan ada kenaikan. Oke, kita akan tunggu hasilnya. Oke, yang atas mungkin nggak dapat. Saya pastikan yang 2 klik bawah kita dapat. Karena di sini akan ada kenaikan. Yang tadi atas saya terlalu cepat opennya bang ya. Dan dia akan naik di sini. Karena indikasi dari candle Marubozu ini adalah pelemahan seller. Ini adalah pelemahan seller, ini adalah pelemahan seller ya. Saya di sini entry buy, dan kenapa dia turun dulu bang? Dia hanya mencari titik terendah untuk dia naik ke atas gitu bang. Oke ya, perhatikan ya. Dan durasi kita terlalu cepat bang. Seharusnya kita entry 2 menit ya. Oke, perhatikan. Kita akan analisa dari candle ke candlenya. Ini buyer lemah ya, ataupun pelemahan buyer. Di sini seller juga lemah. Ini saling pelemahan bang ya. Kita tunggu candlestick ini bang. Di sini ada support. Jadi kita analisanya per candle gitu ya, bukan dari awal periode itu, bukan bang. Oke, di sini akan ada kenaikan lagi. Untuk wilayah 3 menit saya akan ambil buy di sini. Oke, dia turun, no problem. Dia hanya mencari titik terendah untuk dia naik lagi. Analisanya gimana bang? Misalkan abang nanti nanya. Saya lihat di sini ada support ya bang ya. Dan candle ini di sini ada resisten tadi. Di sini tadi ada resisten. Candlestick hijau ini close press itu penutupan harganya itu sanggup menembus titik resist, makanya di sini dia harga naik.
Dan ini adalah wujud dari kekuatan sebuah buyer. Jadi jika di sini pelemahan seller, di sini ada support dengan sumbu panjang bawah. Ini adalah support kuat. Di sini ada support kembali, dan ini candle ini, Bang. Ini adalah wujud kekuatannya. Karena apa? Dia bodinya sudah mengalahkan titik resisten. Titik resisten itu seperti apa, Bang? Mungkin Abang sudah tahu, trader YouTube yang lain juga sudah tahu. Pertemuan antara candle hijau dan merah ini adalah resisten. Hijau dan merah adalah resisten, Bang ya. Itu adalah resisten. Kita bisa asumsikan, Bang. Di sini pelemahan, di sini juga pelemahan. Berarti infonya kenaikan. Di sini lahirlah titik support ya. Saya tadi entry buy dengan durasi 1-2 menit, yang 1 menit kita nggak dapat, namun yang 2 menit kita aman dari gojekan Cristiano Ronaldo. Nah, analisanya begini. Dia turun ini, dia hanya mencari titik ideal untuk dia naik kembali gitu, Bang. Dan pada prosesnya benar, Bang, dia di sini membentuk support kembali. Tetapi candle ini dia bodinya mampu menembus titik resisten ini. Pertemuan antara hijau dan merah itu adalah resisten, dan candle ini dia sanggup menembusnya. Berarti di sini akan ada kenaikan. Kita tunggu hasilnya, abang-abangku. Kita trading gila-gilaan lagi, nggak lihat market, nggak lihat SNR. Ya ampun, Bang, kok kayak gini ya? Ngasih contohnya ya. Oke, bentar, Bang, saya ngopi bentar, Bang. Oke, abang-abangku, dan kita profit, alhamdulillah. Sekarang kita akan analisa dari candle ke candlenya, Bang. Di sini adalah kekuatan sebuah buyer. Di sini tadi support ya. Close price sudah menembus titik resisten. Ini adalah titik resisten. Ini sama ini adalah titik resisten. Candle ini sanggup menembusnya, Bang. Bodinya ya. Bodinya lihat. Bodi ini sanggup mengalahkan, Bang. Bodi ini, Bang. Ya. Bodi ini sanggup mengalahkan ini, Bang. Maka sudah kita pastikan, Bang, di sini dia akan naik. Nah, benar. Analisa kita tren di sini naik. Oke, sekarang kita mendapatkan signal kembali. Ini adalah signal penurunan, dan di sini pelemahan sebuah buyer. Ini justru kenaikan, di sini penurunan kembali. Kita mau bidik sell, namun kita nggak tahu SNR tersebut ada di mana. Sangat rawan ya, Bang ya. Kita tunggu aja. Kita akan analisa kenaikan tersebut lama apa tidak gitu, Bang. Jadi sambil ngopi malam-malam sambil edukasi ya, Bang. Semoga Abang paham dengan video ini, dan channel ini dapat membantu Abang untuk menganalisa market. Di sini sudah hadir pelemahan daripada seller. Ya. Walaupun di sini ada penolakan, namun di sini ditolak kembali, Bang. Dia signal penurunan kembali. Oke. Kita akan ambil sell, namun kita akan nunggu dia naik. Kalau dia udah terjun, nggak usah dipaksa ya. Kita akan cari titik tertingginya, karena kita telat tadi, Bang. Emang ya, Bang ya, kalau trading sambil jelasin itu suka nggak fokus, Bang. Yang penting secara analisa kita benar gitu, Bang ya. Berarti titik ini, candle ini, Bang, perhatikan. Ini kan sudah
kita asumsikan ini tadi pelemahan daripada sebuah buyer, walaupun di sini ada penolakan. Ini adalah kenaikan ya. Tapi jika Abang hitung antara kenaikan dan penurunan, masih banyak penurunan. Nih. Masih banyak penurunannya Bang ya. Makanya tren di sini kembali turun. Konfirmasinya mana Bang? Sebenarnya di sini saya yakin itu ada titik resisten gitu Bang. Tetapi ya emang kayak gini nih. Kayak gini gimana ini? Itu yang menyebabkan kita nggak tahu resisten tersebut ada di mana. Dan setelah lahir candle ini, saya tadi sudah berpikir mau open posisi sell, namun saya telat ya. Anggap saja kita udah open posisi di sini seperti yang saya jelaskan tadi. Dan kita profit. Tren benar turun. Kita amati lagi pembentukan candlesticknya Bang. Ini menjadi candlestick Marubozu. Dan lihat ya. Dia waktu menjadi resisten candle ini Bang. Dia sudah mengalahkan bodinya, lihat. Nah, body ini sudah dikalahkan Bang. Tetapi jika di sini candle ini kekuatan, walaupun di sini terjadi resisten, dia hanya koreksi Bang. Dia di sini naik lagi. Dan kenapa dia turun? Karena candle di sini adalah candle pelemahan. Ini adalah candle pelemahan, makanya dia di sini turun. Sekarang kita analisa kembali. Ini ya, lihat ya, waktu turun tadi ya. Di sini pelemahan, di sini terjadi resisten, dan body ini sanggup mengalahkan candle ini. Nah, itu analisa kita open posisi sell. Sekarang kita amati, ini adalah Marubozu ataupun pelemahan sebuah seller. Ini juga sama pelemahan sebuah seller, dan di sini signal kenaikan. Tinggal kita tunggu candlestick pendukungnya Bang. Dia mendukung ataupun melawan. Kita lihat setelah pembentukan candlestick ini. Ya. Kita sudah persiapan untuk entry buy. Karena dalam perjalanan tren, seperti yang sudah saya jelaskan, candlestick pelemahan sudah hadir, pelemahan, dan ini adalah signal kenaikan. Kita tinggal tunggu cari pendukungnya di depan-depannya sini Bang, dia mendukung apa enggak. Oke, ternyata dia menjadi pelemahan ya. Untuk sampai akhir periode kita bisa ambil buy. Tunggu dulu, tunggu titik terendah. Sini kita ambil satu titik. Karena tren akan kembali naik. Sampai di akhir periode Bang ya, bidikan kita ya. Oke. Dari analisa kita pertama tadi cuman berapa candle. Sekarang udah mulai lumayan nih, udah dapat 3 periode. Jadi Bang, analisanya begini. Kita analisa dari candle ke candlenya dan arah tren ya. Candle ke candle. Jadi signal itu bukan dari misalkan awal periode dia membentuk signal apa, gitu nggak kayak gitu ya Bang ya. Oke. Kita harus menganalisa dari candle ke candlenya. Jika dia turun, oke, saya akan ambil di sini lagi untuk entry buy. Kita akan cari titik terendah. Oke. Karena tren memang lagi downtrend ya Bang. Tetapi kita sudah mendapatkan pelemahan seller dan juga signal kenaikan, makanya kita sudah bisa asumsikan bahwa akan ada kenaikan di wilayah ini. Jadi trading itu nggak boleh buru-buru Bang.
kita harus santai ya. Analisa juga nggak boleh asal-asalan, kita harus benar-benar bang. Kita nggak bisa ya berpatokan dengan C sekian membawa informasi ke sini, C sekian membawa informasi ke sini. Nggak seperti itu bang. Jadi ketika kita udah bisa membaca dari pola-pola candlestick yang terjadi ya, yang sedang berjalan ini bang, abang sangat mudah banget gitu bang menganalisa market. Jadi nggak perlulah ya di grup VIP menurut saya bang ya, karena di YouTube pun sudah saya jelaskan. Fungsi VIP adalah bagi abang yang ingin mendapatkan bimbingan langsung dari saya dan mendapatkan kontak belajar langsung dengan saya, itu ada di VIP. Kalau untuk pembelajaran sebenarnya di YouTube pun udah cukup jika abang udah bisa menerapinya gitu bang. Kita akan analisa dari candle ke candlenya ya abang-abangku ya. Tuh. Jadi jika kita sudah bisa analisa candlestick bang, kita dapat menentukan arah harga kapanpun gitu bang ya. Jadi saya berharap banyak bang agar abang dapat maju dengan channel ini bang. Abang bisa paham dengan edukasi saya. Poin utamanya kenapa saya ambil buy, saya lihat di sini dia memang membentuk resisten. Close price candle ini mengalahkan candle ini, berarti ini kuat. Kita sudah punya poin satu kuat. Dan kedua, kita lihat pelemahan di sini. Berarti 95% resisten ini kuat. Kita bisa entry sell. Nah, sekarang begini. Dalam perjalanannya candlestick, saya menemukan kembali candle Marubozu ataupun besar ini adalah pelemahan seller. Di sini seller semakin lemah. Kalau lemahnya hanya satu, saya belum berani ambil bang. Itu lemahnya udah mulai kelihatan ya, dua buah pelemahan seller. Dan ini hadir signal kenaikan. Setelah hadir signal kenaikan, saya tunggu candlestick selanjutnya. Dia membentuk pelemahan seller. Tunggu apa lagi bang? Kita bisa gas entry point buy di sini dengan mencari titik ideal dan kita profit. Ya. Jadi begitu cara analisanya ya bang ya. Kita cari pendukung-pendukungnya daripada candlestick tersebut. Nih, saya trading hanya bermodal candlestick segini bang. SNR global tren seperti apa saya nggak tahu ya. Memang ini entah malam ini binomo kok kayak gini. Apa memang jaringan saya. Semoga dapat membantu analisa abang dan abang cepat paham. Poin utama kita membaca dari candle ke candle. Ya, candle ke candle ini dia membawa informasi kemana aja, dan titik konfirmasi ataupun wilayah SNR itulah menjadi wilayah open posisi kita. Bagi yang belum tahu, ini candle naik, ini candle turun, pelemahan tuh ada di PDF, nanti download aja di grup. Oke, sekian dari saya. Semoga dapat membantu abang dalam menganalisa market dan menentukan resisten lemah dan resisten kuat. Ada yang request kan kemarin kan. Nah, seperti ini tadi resisten kuat contohnya. Ini resisten dan di sini ada pelemahan. Ini adalah resisten kuat, Bang. Ya, itu adalah resisten kuat. Kalau di sini kekuatan, abang-abangku. Di sini kekuatan, di sini kekuatan, di sini kekuatan semua. Walaupun di sini hadir resisten, paling turun 1 sampai 2 candle dia tren naik lagi, itu resisten lemah. Ya. Jadi begitu cara analisanya. Sama aja bang, titik support kuat dan support lemah seperti ini tadi. Ini kita sudah bisa melihat pelemahan dari sini bang. Dan di sini terjadi support ya. Karena di sini ada signal kenaikan dan pelemahan, maka support di sini menjadi support kuat. Jadi aman untuk kita melakukan entry point buy. Dan saya sebelum terjadi support ya, jauh sebelum terjadinya support saya sudah melakukan open posisi. Jadi saya open posisi tanpa menunggu support terjadi.
Kalau saya menunggu support, terkadang setelah hadir support dia koreksi, maka kita akan boncos, 0 loss kita bang. Nggak kayak gitu ya. Jadi analisa candle ke candlenya dan wilayah SNR aja abang menjadi acuan untuk open posisi. Nggak perlu nunggu support ataupun resisten terjadi jika sudah mendapatkan candle-candle signal ataupun pelemahan. Kalau abang open posisi menunggu support ataupun resisten, titik abang sudah tidak ideal lagi, maka banyak ya yang terjadi loss kayak gitu ya bang ya. Semoga abang dapat mengerti. Di sini saya bagikan gratis real pola candlestick ya, membaca real pola candlestick dari market, bukan dari awal-awal periode ataupun dari C berapa itu enggak. Saya membaca dari candlestick yang sedang berjalan, dia kemana, ke arah kemana. Itulah yang saya bagikan gratis ke abang-abangku semuanya. Semoga sukses dan salam profit. Gaskeun bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.